hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang mana pembukaan kali ini akan dibuka oleh Bapak Kasih Penma, lanjut dengan acara pemberian materi atau langsung teknik. Eh, Mungkin biar menyingkatnya waktu, kepada Bapak Kasih Penma, Bapak Wahyu Hidayat bisa membuka acara sosialisasi AKMI tingkat kabupaten. Baik, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, operator atau tim helpdesk kan Kemenak Kabupaten Sampang, yang saya hormati narasumber sosialisasi AKMI pada pagi hari ini, dan yang kami hormati, kami banggakan, kami cinta sayangi seluruh kepala madrasah, MI dan MTS serta MA yang perwakilan atau mewakili Kabupaten Sampang dengan jumlah total sebanyak 252 madrasah piloting penyelenggara AKMI pada tahun 2023. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan serta bisa hadir meskipun secara virtual, secara daring atau secara online. Sebenarnya kami berharap dan telah mengusulkan kepada Kanwil dan Pusat untuk pelaksanaan kegiatan ini secara luring, secara tatap muka, supaya lebih maksimal, lebih efektif dan efisien. Namun ternyata usulan kami termasuk seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur ini tidak bisa dipenuhi dikarenakan sesuatu hal. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir atau mungkin yang sedang proses login bergabung di pertemuan kita pada pagi hari ini. Termasuk juga terima kasih kepada seluruh tim teknis atau tim helpdesk Kabupaten Sampang yang telah mengawal mulai dari proses pembuatan akun PMP, proses pembuatan untuk link Zoom, dan juga memandu serta eh, memantau pelaksanaan kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasannya perkembangan dunia yang begitu cepat yang mungkin sekarang kita rasakan dan dulu tidak pernah kita rasakan, ini tidak bisa diduga-duga dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan pada madrasah. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada proses kegiatan pembelajaran yang mungkin peserta didik kita tidak hanya kita bekali hanya keilmuan semata, namun juga lebih kita siapkan bagaimana karakter anak kita menjadi kuat, kemudian juga berakhlak mulia, moderat, dan berwawasan luas, serta memiliki kemampuan berpikir atau bernalar kritis sesuai dengan kebutuhan
atau menyongsong di era abad 21. Nah, oleh karenanya Kementerian Agama melalui program Madrasah Reform di komponen 2 telah menyiapkan suatu program yang kita kenal dengan asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Yang hari ini kita lakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh kepala madrasah yang telah menjadi sasaran AKMI di tahun 2023. Kami berharap seluruh kepala madrasah ini mungkin mulai saat ini bisa mempersiapkan peserta didik yang akan mewakili madrasah Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang secara timeline atau secara waktu sudah akan ditentukan insya Allah jika tidak ada perubahan di bulan Oktober tahun 2023. Jadi sekali lagi kami menyampaikan untuk seluruh kepala madrasah mempersiapkan nasib peserta didik kita, nasib anak bangsa generasi emas kita ada di tangan kita bersama. Oleh karenanya ikuti kegiatan sosialisasi AKMI ini dengan semaksimal mungkin dan insya Allah mungkin nanti akan ada biaya ganti dari paket data Bapak Ibu sekalian yang akan langsung masuk ke rekening dan mohon sekali lagi saya informasikan bahwa ini nanti langsung akan dilakukan proses transfer dari pihak ketiga atau LSP yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Apabila terdapat hal kadang karena obeng tak gelem masuk kali itu saya pompo menjadi booming. Nanti kita bisa koordinasikan melalui fasilitas atau media WA group yang sudah kita buat khusus dalam rangka kegiatan atau mengawal program AKMI di tahun 2023 pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Jadi misalkan nanti ada yang sudah masuk biaya paket datanya, kemudian ada yang masih belum, tinggal yang belum jangan andilau, jangan antara sedih dan galau. Insya Allah kami nanti akan intens melakukan komunikasi. Ketika ada keterlambatan, mohon sekiranya Bapak Ibu bersabar. Insya Allah nanti mungkin kita bisa komunikasikan kepada pihak ketiga atau LSP yang dalam hal ini langsung dihandle oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di pusat. Kami rasa itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang apabila terdapat hal yang kurang berkenan, hal yang kurang maksimal dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi AKMI pada pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi AKMI Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang secara virtual pada hari ini saya nyatakan bisa dibuka dan dimulai. Sekian terima kasih. Nyoon Seporah pergi ke hutan melihat gajah. Gajah berjalan satu rombongan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon kiranya ibu bapak sekalian maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang telah membuka acara di pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi AKMI tingkat kabupaten. Selanjutnya akan masuk kepada materi, yang mana materi ini akan dipaparkan oleh narasumber, yaitu Bapak Khalid dan Bapak Rohman.
soal Aidin. Apa tuan? Klik tiga lalu klik C. Assalamualaikum. Baik, untuk materi pertama akan mengenai teknis di PD AKMI. Untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Bapak Prof. Tolong sebenarnya host Pat suaran. Megabate kawan. Mic unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Madrasah atau yang mewakili dari masing-masing madrasah mulai dari jenjang MI, MTS, dan FA yang sudah ditunjuk menjadi pelaksana AKMI tahun 2023, yang mana bahwa penunjukan dari madrasah pelaksana AKMI itu Bapak Ibu tidak kita pilih, itu memang sudah random dilaksanakan ataupun dipilih oleh pusat gitu. Jadi misalkan kok lembaga saya terpilih ataupun misalkan ada bahasa kemarin saya sudah melaksanakan AKMI, kenapa sekarang kita dapat undangan lagi untuk ikut, itu sebenarnya bukan pengajuan dari kita Bapak Ibu, tapi itu random pengambilannya langsung dari pusat begitu. Pada pagi hari ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan AKMI yang kita mulai dari PD AKMI terlebih dahulu. Izin share screen untuk progres sosialisasinya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Lanjut. Ya, tampil Pak. Sudah tampil. Oke. Sudah Pak. Baik, Tampil Pak, tampil. Sosialisasi AKMI ataupun asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Ini Bapak Ibu banyak yang, kalau misalkan ada yang belum pernah mendengar kata-kata dari AKMI, itu banyak diartikan asesmen kompetensi madrasah ibtidaiyah. Banyak Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang menganggap bahwasanya AKMI itu hanya berlaku untuk madrasah ibtidaiyah saja, tetapi tidak Bapak Ibu, untuk AKMI ini sebenarnya bukan asesmen kompetensi madrasah ibtidaiyah, tetapi asesmen kompetensi madrasah Indonesia, gagasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan World Bank dalam mengukur terhadap peningkatan kualitas pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. AKMI ini, Bapak Ibu, merupakan penilaian kompetensi mendasar terhadap seluruh murid madrasah jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Berfungsi untuk apa, Bapak Ibu? Itu sebagai alat ukur untuk mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Yang menjadi strategis utama tujuan dari AKMI itu tepatnya 4 literasi yang menjadi tujuan dan menjadi alat ukur terhadap
perkembangan pendidikan yang ada di madrasah. Yang pertama ada literasi membaca, literasi numerasi, sains, dan sosial budaya. 4 kategori ini sebenarnya bukan hal yang baru kita dengar, Bapak Ibu selaku pemerhati pendidikan. Itu sudah dari sangat lama kata-kata literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya ini kita dengar. Kemudian fungsinya, AKMI ini menjadi alat diagnosis ataupun analisa terhadap siswa yang menjadi pilar penting keberadaan mutu madrasah. Maka kegiatan ini perlu adanya dukungan oleh seluruh pihak warga madrasah, mulai dari tingkat kabupaten, mulai dari tingkat pusat, Kanwil, Kemenak, kabupaten, kota, sampai ke bawah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan diagnosis siswa ini hanya dilakukan oleh madrasah saja, itu masih kurang. Ataupun misalkan hanya partisipasinya hanya madrasah sama kabupaten juga masih kurang. Maka dari semua lini yang ada, itu perlu terlibat dalam melakukan diagnosis ini. Mulai dari tingkat pusat, Kanwil, Kemenak, kabupaten, kota, dan madrasah. Begitu. Pada AKMI, ini terdapat irisan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum terbaru yang diterbitkan oleh Kemendikbud, yang memang semuanya harus melakukan dan mengimplementasikan kurikulum ini. Yang telah disahkan oleh Kementerian Kemendikbud, pada AKMI juga terdapat literasi sosbud atau sosial budaya yang dapat mendiagnosis indeks moderasi siswa di dalam lingkungan belajar. Begitu, Bapak. Jadi literasinya tidak hanya membaca ataupun literasi yang lain, tapi juga di sosial budaya atau sosbud ini dapat mendiagnosis indeks moderasi siswa di dalam lingkungan belajar. AKMI di 2023 ini, Bapak Ibu, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AKMI dari tahun-tahun sebelumnya yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan sampai 2024 nanti, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan World Bank. Begitu. Pelaksanaan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini hanya diikuti oleh siswa kelas 5 dari Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Indonesia dan juga diikuti oleh siswa kelas 8 dan kelas 11 pada tingkat madrasah menengah. Jadi tidak seluruh siswa dijadikan peserta dalam pelaksanaan AKMI ini, Bapak Ibu. Untuk jenjang MI itu diambil seluruh kelas 5. Jadi seluruh kelas 5, Bapak Ibu, berbeda dengan ANBK. ANBK itu kalau untuk MI hanya mengambil sampel sampai 30. Tetapi kalau di AKMI, untuk jenjang MI ini seluruh. Kalau siswanya ada 100, ya 100 siswa di kelas 5 itu semuanya wajib ikut dalam pelaksanaan AKMI ini. Termasuk juga untuk kelas 8 dan kelas 11, ini pada jenjang MTS dan MA juga seperti itu. Kalau di ANBK itu sampelnya hanya diambil sebanyak 45. Tetapi kalau untuk AKMI ini, keseluruhan siswa yang ada di kelas 8 dan kelas 11 itu wajib ikut pada pelaksanaan AKMI ini. Tujuannya, Bapak Ibu, asesmen ini dilakukan pada siswa madrasah sebagai metode penilaian yang komprehensif dan untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Dan termasuk juga survei karakter di dalamnya, Bapak Ibu. Sebenarnya fungsi ini tidak jauh berbeda dengan ANBK yang akan kita hadapi nanti, yang mungkin waktunya hampir mepet-mepet juga dengan pelaksanaan AKMI, Bapak Ibu, yang tujuannya sama-sama sebagai penilaian yang komprehensif seperti itu. Kemudian untuk madrasah pelaksana AKMI di tahun 2023 ini, tidak semua madrasah diambil, Bapak Ibu. Madrasah pelaksana AKMI tersebut adalah madrasah baik negeri ataupun swasta yang telah memiliki izin operasional. Jadi misalkan ada lembaga ataupun madrasah MI, MTS, atau MA yang masih belum selesai proses izinnya atau belum memiliki IJOP, itu masih belum layak dan masih belum diambil sebagai pelaksana AKMI di tahun 2023 ini. Yang kedua, memiliki NPSN yang valid. Jadi kalau misalkan ada lembaga yang masih belum valid,
misalkan ada di Bapak Ibu di antaranya yang NPS-nya belum valid, itu masih belum berhak dan belum layak untuk mengikuti AKMI tahun ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, dan terdaftar dalam pangkalan data emis, ini yang sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang poin ketiga. Karena yang menjadi syarat salah satu pelaksana AKMI itu terdaftar dalam rangka pangkalan data emis. Jadi karena pesertanya itu memang diambilnya dari data emis, Bapak Ibu, tidak diambil dari portal lainnya, seperti itu. Kemudian syarat peserta AKMI di tahun 2023 ini, Bapak Ibu, adalah seluruh peserta didik yang duduk di kelas 5 MI, kelas 8 MTS, dan kelas 11 MA tahun pelajaran 2023-2024 dari madrasah yang telah ditetapkan. Ya, jadi di luar kelas yang telah ditentukan ini, itu tidak menjadi piloting ataupun siswa yang wajib mengikuti AKMI. Kelas 1, 2, 3, 4 untuk MI, 1 dan 9 untuk MTS, 10 dan 12 untuk MA itu tidak menjadi pelaksana wajib. Kalau madrasahnya misalkan ada kebetulan yang memang kelas 5-nya kosong, itu silakan menghubungi tim teknis AKMI atau admin MS ataupun yang bertanggung jawab di kabupaten untuk dilakukan proses lebih lanjutnya. Kalau misalkan ada dari lembaga Bapak Ibu yang masih belum memiliki kelas 5 ataupun sudah ada kelas 5 tapi siswanya kosong, kelas 8 dan kelas 11. Silakan menghubungi penanggung jawab dan tim teknis berkaitan dengan AKMI ini. Jadi berbeda Bapak Ibu dengan ANBK yang sudah saya sebutkan tadi. ANBK itu hanya mengambil sampel 30 siswa saja untuk SD ataupun MI dan 45 siswa untuk sekolah menengah seperti MTS dan MA. Pada AKMI ini, Bapak Ibu, semua siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 akan menjadi peserta. Begitu. Pak, kalau misalkan ada pertanyaan, kan kita sudah ada ANBK, kenapa mesti ada AKMI? Ataupun misalkan kita sudah ada AKMI, kenapa kita harus membahas ANBK? Secara spesifik Bapak Ibu, hari ini kita tidak membahas tentang ANBK, kita akan membahas terkait dengan AKMI, walaupun misalkan memang kedua-duanya memang bertujuan untuk menganalisa dan mendiagnosa perkembangan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara ANBK dengan AKMI Bapak Ibu. Yang pertama adalah baik ANBK dan AKMI ini merupakan evaluasi yang digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Titik berat keduanya adalah secara garis besar sama-sama pada kompetensi literasi dan numerasi. Jadi kedua-duanya Bapak Ibu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan ANBK dan AKMI. Yang kedua Bapak Ibu, persamaan keduanya adalah sama-sama berbasis komputer. Ini kita jelaskan secara teknis nanti Bapak Ibu berkaitan dengan perangkat yang akan digunakan pada AKMI di tahun 2023 ini. Sama-sama berbasis komputer. Cuma kalau di dalam ANBK itu Bapak Ibu tidak bisa menggunakan smartphone atau menggunakan handphone yang berbasis Android, itu tidak bisa. Itu hanya boleh dan bisa menggunakan komputer sama laptop. Dalam penggunaan moda pun, moda pelaksanaan baik ANBK maupun AKMI itu memberikan dua pilihan Bapak Ibu, yaitu boleh pilih full online ataupun boleh semi online ataupun offline dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ANBK ada online, ada semi online atau offline, di AKMI pun juga seperti itu Bapak Ibu. Online ini berarti peserta asesmen mengerjakan soal langsung secara online daring Bapak Ibu. Boleh menggunakan itu sebisanya siswa ataupun madrasah. Dengan syarat ataupun ketentuan memiliki koneksi jaringan yang cukup stabil. Untuk proses koneksinya Bapak Ibu boleh dicek melalui banyak aplikasi seperti Spreadsheet ataupun yang lainnya. Speed test maksudnya. Boleh dicek seperti itu Bapak Ibu. Jaringan yang paling bagus di lembaga Bapak Ibu itu menggunakan apa? Sedangkan semi online ataupun offline melalui beberapa tahap yang dimulai dari sinkronisasi secara online Bapak Ibu. Kalau yang offline ini pelaksanaannya
tanpa jaringan, tapi sebelum dari pelaksanaan itu dilakukan sinkronisasi secara offline, Bapak Ibu, antara server pusat dengan server lokal ataupun server madrasah. Pesertanya pun juga mengerjakan secara offline dari server sekolah. Jadi tidak untuk yang pengguna moda offline ataupun semi online, ini peserta tidak perlu menggunakan jaringan, baik jaringan data ataupun jaringan WiFi yang ada di lembaga Bapak Ibu. Kemudian kalau yang offline, kemudian setelahnya sekolah mengirimkan hasil pekerjaan siswa ke server pusat secara online. Itu kalau yang offline, Bapak Ibu perlu mengirimkan hasil jawaban atau hasil pengerjaan yang dilakukan oleh siswa. Kalau yang tadi adalah persamaannya, sekarang adalah perbedaan ANBK dengan AKMI, Bapak Ibu. Dari berbagai sumber, termasuk dari pos ANBK kok 2021, 2022 Bapak Ibu, atau 2003, sebenarnya posnya tidak jauh berbeda antara ANBK sama AKMI. Merangkum beberapa perbedaan antara ANBK dan AKMI. Perbedaan utamanya adalah terkait dengan peserta, Bapak Ibu, yang tadi dijelaskan sudah. Kalau ANBK itu mengambil sampel 30 untuk MI, 45 siswa untuk MTS dan MA. Pada ANBK, kepala sekolah dan guru hanya akan mengisi survei lingkungan belajar atau yang biasa kita kenal dengan Sulinjar. Namun untuk siswa meliputi asesmen kompetensi minimum yang di dalamnya terdapat literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sedangkan pada AKMI, Bapak Ibu, siswa hanya menyelesaikan evaluasi untuk literasi membaca saja, literasi numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Jadi untuk kepala sekolah dan guru tidak ada survei yang perlu dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ini, hanya mengacu kepada siswa saja. Ada beberapa tabel Bapak Ibu yang kita rangkum kemarin berkaitan dengan perbedaan persamaan antara ANBK sama AKMI. Gitu. Ini bisa nanti kita share untuk juknisnya. Syarat-syarat peserta AKMI, Bapak Ibu, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 pada madrasah yang menjadi peserta AKMI ini tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Bapak Ibu, salah satunya adalah terdaftar dalam MIS. Ini merupakan hal yang sangat penting, perlu diperhatikan, tidak hanya berlaku kepada AKMI saja, tapi juga persiapan nanti di pelaksanaan AM ataupun PDUM di jenjang akhir. Poin pertama adalah harus terdaftar dalam MIS, Bapak Ibu. Siswa tersebut harus terdaftar dalam MIS. Kalau misalkan ada ketepatan, ada siswa Bapak Ibu yang masih belum tercover dan kebetulan siswa tersebut tercantum di kelas 5, 8, dan 11, mohon silakan konfirmasi dan konsultasikan hal ini dengan tim MIS Kabupaten ataupun boleh langsung ke admin MIS Kabupaten. Di sana sudah kita terbitkan live agent Bapak Ibu dengan beberapa persyaratan di dalamnya. Jika misalkan ada yang masih tertinggal di MIS dan itu merupakan peserta AKMI begitu. Yang kedua adalah poin terpenting juga adalah memiliki NISN yang valid. Itu Bapak Ibu harus dan wajib memiliki NISN yang valid. Kalau misalkan siswanya sudah masuk di MI, sudah masuk di profil BD, tapi NISN-nya masih kosong, silakan dilakukan validasi data kembali dengan mengecek data yang sudah terupdate dengan Disduk Capil, Bapak Ibu. Tidak lama, insya Allah progres paling cepat untuk NISN feedbacknya dari Verval PD ke MIS itu kalau sudah terbit, insya Allah paling cepat itu 1x24 jam. Paling cepat, yang penting datanya valid. Itu tergantung dari dorongan data yang akan dilakukan oleh admin MIS pusat agar dapat ditarik kembali ke MIS madrasah masing-masing lembaga. Itu poin 2 Bapak Ibu. Poin 3-nya masih aktif di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ataupun madrasah aliyah. Yang keempat, duduk di kelas 5, 8, dan kelas 11 pada saat pelaksanaan AKMI. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melibatkan kelas-kelas yang lain dalam pelaksanaan AKMI ini, karena sudah menjadi persyaratan yang menjadi pelaksana AKMI itu adalah siswa yang aktif di kelas 5, 8, dan kelas 11. Begitu. Yang kelima, tidak memiliki hambatan bahasa, membaca, ataupun penglihatan. Ini perlu dilakukan pengecekan kembali Bapak Ibu.
Terkait dengan jadwal pelaksanaan utamanya, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan utamanya, pelaksanaan AKMI dilakukan dengan 3 gelombang ataupun 3 periode sebagai berikut, Bapak Ibu. Gelombang 1 itu insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti pada tanggal 2 bulan 10 tahun bukan 2013 ini. 2023. Salah ngetik ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Revisi ya, nanti ini gelombang pertama ataupun periode pertama itu di tanggal 2 pada bulan 10 2023, kok gelombang 1 semua ini. 1 2 3 ABC itu kalau yang poin A itu gelombang 1, poin B-nya gelombang 2 dan C-nya gelombang ketiga Bapak Ibu itu di tanggal 2 Oktober gelombang 1 dan 4 tanggal 4 Oktober gelombang 2 dan gelombang 3-nya ada di tanggal 7 Oktober 2023. Silakan Bapak Ibu nanti ini tidak perlu mengikuti semua gelombang yang ada. Gelombang 1, 2, 3 tidak perlu. Ini hanya diberikan opsi kepada Bapak Ibu. Kalau misalkan di tanggal 2 Bapak Ibu punya agenda di madrasah, boleh silakan memilih gelombang kedua. Dan kalaupun misalkan gelombang kedua Bapak Ibu ada agenda lagi, silakan pilih gelombang ketiga yang sekiranya di antara ketiga gelombang ini tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan kebetulan gelombang 1 berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain, maka silakan diperbolehkan untuk mengambil gelombang ataupun periode yang kalau misalkan sudah mengikuti gelombang 1 Bapak Ibu ya tidak perlu lagi mengikuti di gelombang kedua dan ketiga. Ataupun setiap siswa akan mengikuti asesmen ataupun AKMI ini selama 2 hari. Mungkin di mode yang rame itu di mode soalnya agak kedengeran. Selama 2 hari berturut-turut dengan pengaturan sesi sebagai berikut. Ini Bapak Ibu untuk schedule-nya. Hari 1 sambil menunggu pos terbaru dari pusat Bapak Ibu, sementara untuk sesi 1 itu waktunya 75 menit dengan literasi membaca. Istirahat atau break itu 15 menit sesuai dengan yang biasa AKMI memberikan waktu. Hari kedua juga seperti itu Bapak Ibu sesuai dengan tabel yang telah kita lakukan. Pelaksanaan AKMI ini Bapak Ibu dapat dilakukan dengan beberapa moda pelaksanaan, boleh full online dengan syarat internet yang dipakai di lembaga Bapak Ibu harus benar-benar stabil. Kemudian yang kedua atau poin B itu offline atau semi online, ini tidak perlu jaringan ke peserta, Bapak Ibu cukup di server lokal saja yang dibutuhkan internet untuk sinkronisasi data dan proses pengiriman hasil pengerjaan siswa itu saja yang digunakan di server lokal. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan beralih ke pengisian PD AKMI. Kalau dari kemarin, dari semalam kita menyimak di grup AKMI 2023 itu Bapak Ibu rekan-rekan semua pada sibuk dalam pengisian portal AKMI. Belum kita singgung terkait dengan PD AKMI. Jadi Bapak Ibu perlu mengisi dokumen-dokumen ataupun kelengkapan AKMI, pelaksanaan AKMI itu di 2 link berbeda. Yang pertama terkait dengan petugas proktor, kemudian petugas BIMTEK dan lain-lainnya, kepala sekolah dan sosialisasi hari ini itu dilakukan di portal AKMI Bapak Ibu seperti yang sudah dibuka dari semalam, dari kemarin itu juga. Kemudian berkaitan dengan peserta didik itu kita nanti pelaksanaannya dilakukan di pdakmi.kemendak.go.id. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu nanti setelah sosialisasi ini selesai, boleh nanti duduk bareng sama operatornya ataupun kalau misalkan ada yang kebetulan kepala sekolah plus operator, nanti dibuka di portal, bukan di portal, di pdakmi.kemendak.go.id Bapak Ibu, login di sana dengan username menggunakan NSM dan passwordnya menggunakan NPSN Bapak Ibu. Atau kalau misalkan lupa ataupun misalkan agak-agak keliru di NSM sama NPSN, silakan Bapak Ibu login EMIS di sini. Login EMIS sudah disiapkan fitur alternatif
oleh developer dari ACMI. Kalau misalkan NSM-nya keliru ataupun NSM-nya lupa, silakan login dengan akun EMIS menggunakan fitur login EMIS Madrasah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan login di portal ACMI, di PD ACMI tadi, maka kita akan langsung menemui dashboard seperti ini. Bapak Ibu, ada pengumuman di sini. Jangan lupa kalau misalkan mau mengganti password, silakan ubah di pojok kanan atas di menu ini, Bapak Ibu. Ubah password silakan ubah di situ ataupun dibiarkan boleh, tidak apa-apa. Ada pengumuman di sini, silakan lengkapi data lembaga untuk moda pelaksanaan seperti yang sudah disinggung tadi, boleh full online ataupun boleh semi online. Jeda waktu yang diberikan Bapak Ibu oleh pusat itu akan dimulai dilaksanaannya pada tanggal 4 sampai 15 September 2020. Jadi pada Bapak Ibu konsultasi dengan operatornya, arahkan ataupun misalkan konsultasikan terkait dengan ini bahwa pendataan ACMI itu dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 September 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti setelah di dashboard, di halaman dashboard, kita pindah ke data lembaga. Data lembaga silakan Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul otomatis datanya terkait dengan Tidak jalan. Tidak muncul di layar, Pak. Bentar Pak, bentar ya. Bentar. Tidak muncul di layar yang dijelaskan Bapak. Oke, bentar. Dari tadi nggak muncul itu. Pak Rohman nggak muncul itu Pak Rohman. Siap, bentar dulu Pak, bentar dulu. Mereka bisa Harus dimunculkan dong. Iya. Siap menunggu. Diulang lagi saja. PD ACMI. mohon diperhatikan. Mohon tenang. Ya dari 16 Pak, 14 Pak. Lah ya itu benar. Ya Allah, dari sirwa dari kami. Ustaz Ridwan, mohon bersabar. Maju. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Iya. Ya, lanjutkan Pak Rohman. Siapa? Tambah hilang. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Wah, tampil itu Pak. Sudah. Ya, enggak apa-apa kita ulang. Iya Pak, siapa? Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali pada pelaksanaan ACMI Kemenag.go.id, bahwasanya kita dalam persiapan pelaksanaan ACMI itu perlu mengunjungi dua website ataupun portal ACMI Bapak Ibu. Yang pertama adalah portal ACMI seperti yang telah Bapak Ibu buka dari semalam. Itu pengisian BIMTEK sosialisasi sama BIMTEK tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu, serta juga petugas yang ada di madrasah masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan ACMI. Untuk pendataan peserta ACMI, Bapak Ibu silakan langsung dikunjungi di website pdacmi.kemenag.go.id Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya berfokus pada website yang semalam minta surat tugas, KTP, yang lain-lain, buku rekening, tidak. Kalau di PD ACMI ini Bapak Ibu tidak minta itu. Hanya ada beberapa poin ataupun item yang nanti perlu diisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun operator yang telah ditunjuk di madrasah masing-masing. Boleh setelah sosialisasi ini selesai nanti Bapak Ibu langsung kunjungi pdacmi.kemenag.go.id, boleh langsung dikunjungi oleh Bapak Ibu ataupun boleh panggil operatornya untuk melengkapi data ini secara cepat dan akurat begitu. Dalam pdacmi kemenag.go.id, usernya untuk masuk Bapak Ibu di username menggunakan username-nya menggunakan NSM dan passwordnya menggunakan NPSN Bapak Ibu.
Jadi jangan lupa, ini portalnya hampir sama dengan PDUM, cuma agak-agak beda jalan, Bapak Ibu. Jadi NSM sebagai username dan passwordnya adalah NPSN. Pak, kalau misalkan NSM saya hilang, NPSN saya lupa, itu gimana Pak? Silakan Bapak Ibu, telah disiapkan alternatif oleh pusat untuk login menggunakan Emis Madrasah. Dari kemarin Bapak Ibu, dari tahun-tahun sebelumnya banyak teman-teman kita, rekan-rekan operator itu mohon maaf, keliru dalam mengartikan login Emis Madrasah Bapak Ibu. Banyak dari rekan-rekan kita, rekan-rekan operator, username-nya menggunakan user Emis, sama passwordnya juga menggunakan user Emis. Positif itu gagal Bapak Ibu. Gagal masuk selama itu tidak diganti di pas pertama kali login. Ketika Bapak Ibu kehilangan NSM misalkan walaupun itu tidak mungkin, kehilangan NSM ataupun NPSN, maka silakan login Emis Madrasah. Di sini diklik Bapak Ibu, maka nanti akan tampil ke dashboard login utama Emis, dan silakan login di sana dengan user Emis yang Bapak Ibu miliki. Setelah login, Bapak Ibu berhasil baik loginnya menggunakan SSO Emis ataupun menggunakan NSM, maka silakan di dashboard PD AKMI itu ada pengumuman Bapak Ibu. Pendataan AKMI utama akan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 September 2023. Jadi di sisa waktu ini, insya Allah kurang 1 minggu lagi, Bapak Ibu silakan segera dikomunikasikan dan dikonfirmasikan ke operatornya untuk segera dilaksanakan validasi data di PD AKMI-nya, Bapak Ibu. Untuk proses pendataannya silakan lengkapi data lembaga, mudah, dan status pelaksanaan. Seperti tadi dijelaskan, untuk moda pelaksanaan AKMI itu ada 2 metode. Bapak Ibu boleh memilih offline ataupun semi online, atau boleh memilih full online. Begitu kalau yang full online, syaratnya ya memang harus mempunyai koneksi internet yang cukup bagus dan stabil. Untuk status pelaksanaan Bapak Ibu, di situ ada dua pilihan, boleh mandiri dan boleh gabung ke lembaga lain. Kalau misalkan sarana dan prasarana yang ada di lembaga Bapak Ibu terkendala, atau misalkan belum punya laptop ataupun ada laptop tapi monitornya elang misalkan, ya monggo silakan konsultasi ke admin AKMI Kabupaten untuk dilakukan tindak lanjut. Sarannya bagaimana, solusinya bagaimana, nanti apakah diperbolehkan gabung ataupun bagaimana, nanti silakan konsultasikan dengan admin kabupaten. Yang kedua, silakan lakukan sinkron data siswa Bapak Ibu. Nanti kita bahas satu-satu di sini, lengkapi data tim madrasah dan lain-lainnya. Kita langsung ke slide selanjutnya. Setelah di dashboard, Bapak Ibu silakan masuk ke data lembaga. Silakan nanti untuk nama madrasah yang ada di poin atas ini nanti akan terisi otomatis Bapak Ibu. Totalnya juga laki-laki perempuan juga nanti akan muncul otomatis setelah melakukan sinkronisasi data di PD AKMI. Nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu. Nama kamar Bapak Ibu jangan lupa ini perlu diisi sesuai dengan yang ada di lembaga. NIP-nya kalau ada monggo silahkan dikasih, kalau nggak ada nggak usah. Moda pelaksanaan Bapak Ibu offline dan full online ada di sini. Status pelaksanaan mandiri, gabung ada di sini. Kemudian jumlah server yang ada, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, jumlah server ini adalah server yang mau dipakai di madrasah masing-masing. Kalau misalkan mau pakai 1 server saja, ya wis isi 1. PC, laptop milik madrasah silakan disesuaikan dengan keadaan di lembaga, milik madrasahnya berapa, kemudian yang pinjem itu berapa, silakan diisi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya silakan masuk ke menu pendataan Bapak Ibu. Di sini di menu pendataan akan kita temukan beberapa menu mulai dari data siswa, server, sesi peserta, tim madrasah, dan cek kelengkapan. Bapak Ibu di sini untuk poin pertama ataupun menu pertama itu ada di data siswa Bapak Ibu. Untuk pengambilan data siswanya bagaimana Pak, atau misalkan tarik datanya bagaimana? Sesuai panah yang tertera di screen masing-masing itu disiapkan sinkron Emis Bapak Ibu. Kita siapkan sinkron Emis oleh developer untuk mengambil data seluruh peserta AKMI yang ada di kelas 5 untuk MI, kelas 8 untuk MTS, dan
kelas menengah untuk MA. Jadi Bapak Ibu tidak perlu input satu-satu di biodata peserta ini, tidak perlu input satu-satu. Selama data tersebut valid dan terisi dengan lengkap di EMIS, maka semuanya akan tertarik dan akan terisi otomatis di PD AKMI ini melalui menu sinkron EMIS, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ini merupakan notif ketika kita sudah melakukan tarik data, Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan tarik data dari EMIS, maka akan muncul seperti ini sesuai dengan jumlah rombel yang ada. Kalau misalkan dalam kelas 5 itu ada 3 rombel, maka seluruh siswa yang ada di rombel 1, 2, dan 3 akan tertarik semuanya ke PD AKMI. Seperti contoh, ini 5A, kelas 5 rombel A, terdapat 28 siswa, 10 sukses. Suksesnya 10. Maka nanti ada ketahuan Bapak Ibu di progres di sini, gagalnya 0, lembaga beda lembaga. Untuk beda lembaga ini biasanya ada progres berkaitan dengan gabung. Misalkan Bapak Ibu, kalau ada yang gabung. Jadi seperti ini nanti progresnya ketika kita melakukan proses sinkron siswa dari EMIS. Selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang gagal, maka silakan cek kelengkapan dan rombel siswa di EMIS seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas ini sukses semua, kalau yang di bawah gagal 2. Gagal 2-nya apa yang menjadi kendala, atau untuk mengetahui kenapa kok gagal, yang harusnya 28 masuk semua ternyata di sini hanya ada 26. Maka di sini ada notif dimunculkan oleh PD AKMI Bapak Ibu. Beda kelas, ada 2 anak dengan status keduanya tidak aktif. Begitu Bapak Ibu. Maka silakan untuk mengantisipasi 2 anak ini, boleh silakan cek secara detail di lembaganya Bapak Ibu apakah masih belum masuk rombel atau memang status mutasi tapi belum diprogres oleh sekolah tujuan. Silakan di analisa dahulu baru, ataupun misalkan nanti langsung ke admin kabupaten gitu. Jika menghendaki tarik ulang Bapak Ibu, misalkan tadi jika menghendaki tarik ulang, maka hapus dulu data siswa yang dan tarik ulang. Misalkan Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan sinkron EMIS dengan berhasil menarik siswa dari EMIS sebanyak 26 siswa misalkan. Kemudian di sela-sela kita selesai melaksanakan sinkron EMIS atau tarik data, kemudian ada 1 siswa mutasi masuk ke lembaga kita, Bapak Ibu. Ada siswa masuk mutasi ke lembaga kita, ataupun siswa misalkan telat terinput yang sudah diajukan ke Kabupaten dan sudah disetujui oleh Kanwil Provinsi, maka silakan nanti hapus semua Bapak Ibu. Jangan di sinkron EMIS tanpa menghilangkan data yang lama Bapak Ibu. Karena itu biasanya tidak berhasil atau gagal. Silakan setelah datanya masuk ke EMIS, data yang baru ataupun siswa mutasi yang baru, silakan lakukan hapus semua di pojok kanan atas. Baru setelah dilakukan hapus semua dan dipastikan siswanya sudah 0, lakukan sinkron EMIS kembali. Begitu. Selanjutnya setelah di menu data siswa ini selesai dilaksanakan, data siswa sudah masuk semua, silakan masuk ke menu berikutnya yaitu server. Server ini Bapak Ibu di pojok kanan atas sudah disiapkan menu tambah server. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan berapa server. Kalau misalkan 4 rombel mau menggunakan 4 server, boleh silakan ditambahkan menjadi 4 server di sini. Setelah melakukan penambahan server Bapak Ibu, begini, ini adalah setelah menambah server kita belum secara otomatis mendapatkan ruangan Bapak Ibu. Setelah dilakukan penambahan atau tambah server di sini, silakan Bapak Ibu akan muncul di sini kode servernya. Di sini akan muncul kode server, password, dan SEM Bapak Ibu sudah muncul. Tetapi untuk ruangan Bapak Ibu di sini akan 0 ataupun centang seperti ini. Seperti keterangan di atas, setelah menambahkan server kita belum secara otomatis mendapatkan ruangan. Meskipun kita menambahkan server, kita juga nanti perlu menambahkan ruangan di menu ini Bapak Ibu, di menu ruangan. Untuk menambahkan ruangan itu, silakan kita di sini silakan tambah ruangan sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sini. Setelah
Di sini setelah kita tambah server akan muncul seperti ini. Ini adalah kode server yang telah berhasil kita tambahkan tadi. Kemudian untuk ruangan, kita klik menu ataupun plus di sini akan muncul menu untuk tambah ruang. Untuk nomor ruangan ini Bapak Ibu boleh 1 sampai 10 kalau misalkan mempunyai 10 ruang. Kalau misalkan punya 20 ruang silakan isi 1 sampai 20 begitu Bapak Ibu. Sesuai dengan ruangan yang ingin diambil ataupun dipilih oleh lembaga masing-masing. Kemudian seperti yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu, untuk periode pelaksanaan ataupun gelombang di pelaksanaan AKMI ini Bapak Ibu ada 3, itu gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Itu kalau gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 2, kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 4, dan gelombang ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 bulan Oktober. Gitu Bapak Ibu 2023. Setelah dilakukan penambahan server dan ruangan, Bapak Ibu silakan masuk ke menu sesi peserta. Ini Bapak Ibu ya, untuk pemilihan periode itu ada di menu sesi peserta. Di pilihan menu periode itu ada 3 periode yang boleh Bapak Ibu pilih. Kemudian ruangan, di menu ini Bapak Ibu, itu ketika diklik akan muncul ruangan yang telah kita setting tadi di menu server. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini kita ngisinya sampai 3 ruangan, maka nanti di sini akan muncul 3 ruangan juga. Hanya saja nanti kita memfilter siswa mana saja yang perlu dimasukkan ke ruang 1, siswa mana saja yang mau kita masukkan ke ruang 2, dan siswa mana saja yang perlu kita masukkan ke ruang 3. Setelah melakukan pengisian ruang, Bapak Ibu silakan langsung pengaturan sesi. Pengaturan sesi Bapak Ibu, sebentar. Sesi dari siswa 1 sampai 100 misalkan mau dimasukkan ke sesi 1, tapi tidak direkomendasi Bapak Ibu ya, tidak rekomendasi. Rekomendasi kita satu sesi itu berisi yang biasa digunakan di ANBK itu sampai 15 atau sampai 20 siswa gitu Bapak Ibu. Silakan sesuaikan dengan sesi dan jumlah siswa yang ada dan sarana yang ada di lembaga. Begini Bapak Ibu, contohnya dalam pengisian tadi ruangan, periode ataupun gelombang, juga pelaksanaan sesi, pemilihan sesi seperti ini. Ada 3 ruang di sini Bapak Ibu di screen. Contoh ini sebagai contoh saja. Nanti disesuaikan di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Pemilihan periode 1 ada di tanggal 2 bulan Oktober 2023. Kemudian ada list select untuk ruangan. Ini kenapa muncul 3? Karena di ruangan tadi memilihnya 3 ruang Bapak Ibu. Kalau misalkan cuma 1 ruang yang munculnya 1 ruang Bapak Ibu. Begitu. Sesi ada 1, 2, dan 3. Silakan disesuaikan. Ini kok munculnya hanya ada 2, berarti kebetulan sesinya mungkin hanya ada 2 begitu. Selanjutnya ini rekap Bapak Ibu. Untuk rekap, pastikan dalam pemilihan muda Anda tidak memilih muda yang bersamaan dengan jadwal ANBK ataupun kegiatan lain. Disesuaikan sekiranya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain Bapak Ibu. Ini di periode dan sesi sesuai dan pengaturan yang diinginkan Bapak Ibu nanti akan muncul di rekap ini jumlah peserta dengan catatan jumlah peserta per sesi atau ruangan adalah 25, maksimum 27. Jadi jika misalkan Bapak Ibu yang mempunyai siswa lebih dari ini dan misalkan sarananya cukup, silakan ini Bapak Ibu menjadi acuan jumlah peserta per sesi ataupun ruangan adalah 25 dan maksimal itu 27 per ruangan Bapak Ibu, per ruangan. Sesi yang merah menandakan jumlah pesertanya melebihi batas maksimum. Silakan nanti menggunakan ruangan yang lain. Tim madrasah Bapak Ibu, menu berikutnya adalah tim madrasah. Tim madrasah itu nanti tidak semena-mena langsung ada di sini Bapak Ibu, masih kosong, default kosong. Itu menggunakan menu tambah yang ada di sini Bapak Ibu. Silakan ditambah di sini untuk tim madrasah. Di tim madrasah ini ada tiga Bapak Ibu, ada proktor, ada teknisi, ada pengawas. Jadi untuk siapa yang mau ditunjuk jadi proktor, siapa teknisinya, siapa pengawas per ruang, itu silakan tambahkan di sini.
dalam penambahan tadi, proktor ini pastikan NIK yang diisikan sesuai data NIK yang terdapat pada EMIS. Bapak Ibu, kalau misalkan proktornya itu tidak tercover di EMIS, maka dia gagal untuk menjadi proktor di PD AKMI. Bukan berarti ditolak Bapak Ibu, tapi untuk pengambilan data tim yang ada di PD AKMI itu adalah datanya langsung mengambil yang ada di EMIS begitu. Jadi monggo terkait dengan pendataan di EMIS-nya, data GTK, data guru silakan dicek kembali apakah data proktor Bapak Ibu sudah masuk di EMIS apa belum. Begitu. Kemudian server ini sesuai dengan yang dipilih tadi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau menggunakan 2 server maka di sini nanti akan muncul 2 server. NIK Bapak Ibu pastikan juga NIK yang ada di EMIS milik proktor, pengawas dan teknisi itu benar-benar valid. Ketika nanti dilakukan pencarian di sini, itu seluruh GTK ataupun guru yang ada di EMIS akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membohongi sistem. Misalkan kita mau menjadikan proktor orang lain tapi datanya tidak ada di EMIS, maka tidak bisa Bapak Ibu. Karena di sini nanti akan tersinkronisasi langsung dengan EMIS. Seperti ini Bapak Ibu, jabatan pengawas ruang 1, 2, 3, kalau misalkan ada 3 ruang, NIK-nya ada juga, seperti itu. Silakan diisi semua, emailnya, nomor teleponnya, NIP, kalau punya NIP, nama, dan lain-lainnya silakan dilengkapi. Dan jangan lupa disimpan, jangan cuma mengisi saja. Iya, pengawas itu bukan pengawas madrasah Bapak Ibu ya, tapi pengawas ruang. Takut diisi pengawas madrasahnya nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah dilakukan semua pengisian ini lengkap, mulai dari data siswa, server, siswa madrasah, dan tim madrasah sudah diisi semua, monggo silakan ajukan ke pojok kanan. Ajuan validasi ini tidak bisa dilakukan ketika ini tidak lengkap. Pak Rahman, di Oke, lanjut Bapak Ibu, cek di kelengkapan ini merupakan progres terakhir dari pengisian data di PD AKMI Bapak Ibu sebelum melakukan ajuan validasi. Dan setelah dilakukan ajuan validasi maka silakan Bapak Ibu menunggu dari kita admin kabupaten untuk dilakukan progres penerimaan dari pengajuan validasinya. Nomor peserta siswa akan muncul jika ajuan validasi sudah disetujui admin kabupaten ataupun kota ataupun admin provinsi. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu bertanya, Pak nomor pesertanya mana? Itu nanti akan muncul otomatis jika ajuan validasi dari masing-masing madrasah sudah disetujui oleh kita di admin kabupaten ataupun di admin provinsi. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sementara terkait dengan pelaksanaan dan pendataan AKMI yang dimulai dari mukaddimahnya tadi sampai proses pengisian di PD AKMI Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu nanti kita taruh di sesi terakhir setelah penyampaian materi oleh narasumber yang kedua. Ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, nanti kita diskusikan di forum tanya jawab ataupun di grup. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Bapak Ibu? Boleh tanya Bapak? Pertanyaan habis ini Bapak, karena masih ada materi yang kedua. Sudah disampaikan kok sama materi materi yang kedua itu pertama berkaitan dengan kalau portal AKMI-nya. kalau pertanyaannya nanti Terima kasih, jangan sekarang. Soalnya materi yang kedua itu portal AKMI Pak. Ini PD AKMI-nya ya. Untuk portal AKMI ini akan dipaparkan oleh Bapak Khairul Walid. Siapa merah? Jangan Busuh jangan ngerenger su. Ngerenger. Ya Bu Tomina berapa cek seneng aja tak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai portal AKMI. Tadi PD AKMI urusannya dengan siswa. Nah, untuk portal AKMI ini
urusannya dengan guru pengawas ruang dan proktor. Sebelum saya melanjutkan, saya akan share screen dulu. Oh ya, untuk catatan bahwa titik fokus AKMI ini memang bukan hanya pada pelaksanaannya, akan tetapi tindak lanjut dari proses pelaksanaan AKMI ini yang dianggap lebih penting sama Kementerian Agama Pusat. Sehingga nanti ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan AKMI, namanya BIMTEK tindak lanjut AKMI, di mana peserta yang nanti kita daftarkan sebagai peserta BIMTEK ini kelas di kelas 5, 8, dan 11. Nanti setelah BIMTEK daring akan ada petugas visitasi yang ke madrasah masing-masing pelaksana AKMI ini. Berkunjungan bisa jadi nikah dari luar Kabupaten Sampang, atau bisa jadi para visitor yang terjaring di tahun ini yang berasal dari Kabupaten Sampang. Ada beberapa teman TIK, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK RKAM kemarin, itu ada beberapa TIK yang memang mendaftar sebagai instruktur visitasi. Nanti petugas ini akan datang ke madrasah sampean nggak usah takut karena ini bukan LSM. Sehingga sampean tinggal menemui. Nanti petugas ini akan membawa rapor hasil dari siswa sampean untuk perbaikannya seperti apa, nilainya di madrasah sampean itu masuk kategori apa, seperti itu. Jadi ketika nanti ada tim visitor, itu gak usah menghindar. Nah temu nih, bahkan kita sangguna itu tidak apa-apa. Karena mereka ada surat perjalanan dinas yang akan diganti oleh negara. Sehingga kalau tadi isi sangwakin sampean bah buru-buru misalnya, itu tidak usah. Makanya memang AKMI ini tindak lanjutnya yang lebih penting. Sehingga pelaksanaannya memang terkesan mendadak. Tahu lah temu pelaksanaan, tak ada briefing, tak ada bagaimana cara cepat mengerjakan AKMI, tak ada. Karena memang tujuannya untuk evaluasi. Jadi anak-anak tak usah belajar. Nah, cukup dengan materi-materi ajar yang sudah disampaikan di kelas tengah itu, atau kelas 5, 8, dan 11. Jadi tidak usah siswa itu diberi pelatihan bagaimana cara cepat menjawab AKMI atau apa. Bahkan tak usah joki. Nah, boy kadang ki guru nih kalau pangtapangan murid tak hadir, ilah aku dikentung situ. Jadi memang titik tumpu dari AKMI ini adalah rencana tindak lanjutnya. Itu yang lebih penting. Kalau madrasah panjenengan atau Bapak Ibu semua itu sudah bagus, peningkatannya seperti apa, nanti akan disampaikan pada saat pelaksanaan BIMTEK daring dan diverifikasi ketika ada tim visitor yang datang ke madrasah. Bisa jadi kalau tahun kemarin memang lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Yang tahun kemarin itu pelaksana AKMI daerah Karangpenang, daerah Banyuates kalau nggak salah, terus ada beberapa daerah di Ketapang. Untuk yang tahun 2022, BIMTEK yang kami laksanakan pada saat itu luring di Hotel Panglima, dan pada saat itu oleh TAS. Mungkin sampean ini karena jatahnya daring, nanti mungkin oleh pulsa, entah itu 10.000-an, 20.000-an, dan cukup untuk penggantian paket untuk ikut hari ini. Makanya yang tidak ikut hari ini, kami tidak akan memberikan barcode karena ada di PMP, di materi ketiga nanti yang akan disampaikan Pak Imam, bagaimana cara daftar hadirnya pada kesempatan BIMTEK hari ini. Jadi akan ada tutorial bagaimana cara ngabsennya, barcode-nya dapat dari mana, tokennya dapat dari mana. Meskipun di grup itu Bapak Ibu sudah membahas apa yang akan kami sampaikan, termasuk PD AKMI tadi, lah heboh mulai di malamnya itulah makai kita sampaikan, launing ada, itu hebatnya operator sekaligus kepala madrasah yang merangkap jadi komite juga di Sampang ini. Sehingga kami hanya menyampaikan titik-titik yang dianggap paling penting. Khawatir nanti yang sudah terlanjur mengerjakan PD AKMI, membuka portal AKMI, dan lain sebagainya, terutama yang daftar PMP,
kemarin ini sudah heboh pendaftaran PMP, bagaimana surat tugasnya, bagaimana cara pendaftarannya, padahal materinya belum disampaikan. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pekerjaan yang kedua. Tadi yang pekerjaan yang pertama itu di pdakmi.kemenag.go.id. Pekerjaan yang kedua ada di portal akmi.kemenag.id/dmakmi. Ini saya akan share screen. Nah, pendaftaran tim AKMI, baik dari proktor, pengawas, dan peserta BIMTEK pada portal AKMI. Tadi di PD AKMI juga sudah disinggung siapa yang mau jadi proktor, siapa yang mau jadi pengawas, siapa nanti yang akan diutus menjadi peserta BIMTEK daring. BIMTEK daring itu kurang lebih antara 3 sampai 5 hari. Jadi di BIMTEK secara daring, setelah itu dikunjungi. Nanti yang menemui yang ikut BIMTEK ini, sehingga nyambung antara yang diomongkan di ketika BIMTEK dengan yang ditemui di lapangan ketika ada instruktur visitasi. Yang pertama, kita login sebagaimana saya sampaikan di portal desakmi.kemenag.go.id/dmakmi. Ini alamat portalnya. Untuk username-nya menggunakan NSM 111235270 sampai NSM sudah sampean. Sedangkan untuk passwordnya itu 6 digit akhir NSM. Misalnya NSM sampean berakhir 305 atau 145, berarti passwordnya nanti dimulai dari 2700 145 atau 305. Atau kalau tidak mau ribet, karena tadi NSM Klopay, anggaplah operator baru. Ini kan masalah klasik. Siapapun nanti alasannya, ulah anyar Pak, NSM apa, apalagi data yang lain. Sampean bisa menggunakan login via SSOMS. Jadi menggunakan login operator di EMIS, nanti otomatis akan masuk ke portal AKMI juga. Portal akmi.kemenag.go.id/dmakmi. Ini alamatnya ya. Nanti dicoba langsung bisa. Nah, apa yang harus pertama kali ketika login itu ada pengisian data admin sebagai penanggung jawab aplikasi portal AKMI. Ini biasanya diisi nama kepala madrasah. Nah, sebagai penanggung jawabnya. Jadi ketika login pertama akan muncul nanti mulai dari nick, nama lengkap, email, nomor WA, dan bisa mengganti status passwordnya yang awalnya NSM tadi diganti sesuai dengan yang biasa sampean gunakan. Ini bisa diketik manual, misalnya nick yang ada di EMIS tidak valid, bisa digunakan nick yang valid, diketik manual untuk data admin ini. Selanjutnya ada menu untuk bergabung di grup WhatsApp, mungkin ini WhatsApp nasional, kita di kabupaten sudah ada grup WhatsApp juga, sehingga tak ada alasan Dek Budineka oleh kabar karena tak gabung ke grup. Link sudah kami cantumkan di undangan kemarin, sudah di portal ini juga sudah ada, ini tingkat nasional. Nah, di menu selanjutnya ketika sudah berhasil simpan di menu ini tadi, simpan, kita masuk ke menu pengisian proktor, pengawas, dan peserta BIMTEK. Nah, untuk proktor sama, karena ini lanjutan dari PD AKMI tadi, kita samakan. Jangan sampai di PD AKMI itu proktornya A, di portal AKMI proktornya B. Sehingga nanti tidak ada kesinkronan data. Dan peserta yang akan masuk ke pendaftar ini wajib sudah berada di EMIS, baik proktor, pengawas ruang, maupun peserta BIMTEK-nya nanti. Kalau belum masuk, silakan dimasukkan dulu ke EMIS, itu masih bisa. Untuk menambahkan GTK baru cukup persetujuan dari akun Camat masing-masing. Kemudian masukkan data yang sevalid mungkin. Jangan sampai nick-nya karena sudah terdaftar di madrasah lain, Bimdan Wahyobo, Budi, itu berbahaya. Dampak yang paling kelihatan langsung adalah ketika sampean mendapatkan kuota pulsa dan lain sebagainya, itu tidak akan tercover apabila KTP yang diunggah
berbeda dengan NIK yang didaftar. Yang pertama kita masuk di pendaftaran proktor. Ini ada penjelasan kuota proktornya berapa tergantung jumlah ruang yang telah kita tetapkan di AKMI. Karena kalau ruangnya 2 otomatis proktornya nanti 2. Pengawasnya berarti otomatis menjadi 4. Tetapi untuk kuota BIMTEK ini maksimal berapapun rombel yang sampai ajukan itu tetap 2. 2 orang yang secara administrasi itu mengajar di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian biarlah tak ada, tak masuk KMIS, lah guru secara apa, yang penting guru. Karena ini ketika dikunjungi harus bertanggung jawab, sampai norok BIMTEK. Benih gula Pak, padahal ini yang menemui tamu instruktur visitasi. Itu tidak boleh. Jadi mulai sekarang sudah mulai ancang-ancang kira-kira guru siapa yang mau diikutkan BIMTEK. Dan yang tidak terlalu sibuk, sehingga nanti materi BIMTEK yang 3 hari itu karena ada penugasan juga, kalau tahun kemarin ada penugasan di setiap materi, mau tepat hari sibuk, tak marah, sehingga dikhawatirkan nanti tidak lulus. Nah, syarat untuk divisitasi atau didatangi oleh instruktur visitasi adalah yang pertama pernah ikut BIMTEK, artinya ada utusan yang ikut BIMTEK. Yang kedua lulus BIMTEK. Tentunya yang pertama melaksanakan AKMI. Apapun sinkron data, ting hari H, pas kelopai, banyak alasan kelopai itu. Kelopai Pak cek malah gila, tidak melaksanakan. Enaknya AKMI ini berbeda ben ben ANBK. Ketika sampean kelopai pagi, kadang malam buka ini. Makanya saya sarankan kalau sekiranya jaringan normal di atas 1 atau 2 Mbps, sampean menggunakan versi daring saja. Yang pertama, kelebihan daring itu tidak butuh server. Jadi tidak ada komputer khusus yang dijadikan server. Tapi langsung semua menjadi login admin dan login peserta. Terus masuk ke tim data AKMI, pendaftaran proktor. Ini masuk dengan menambahkan proktor tadi. Ini 1 orang, terus peserta pelatihan, pengawas, sebagaimana yang disampaikan tadi. Ini pengawas ruang, yang mana harus disetujui dari akun admin nanti. Nah, ketika pendaftaran proktor ini ada 3. Pertama pendaftaran proktor, pendaftaran pengawas, dan peserta BIMTEK. Kita masuk di menu ini, klik tambah, dan masukkan data sesuai yang diminta. Ada NIK, nama, email. Email ini adalah email yang aktif. Sehingga pian mau tahu neng gulaan di email atau enggak, sampean tinggal buka HP Android-nya. Karena di masing-masing HP Android itu sudah ada emailnya. Dan buka di Play Store, klik detail, itu akan muncul email yang sangat aktif. Karena otomatis harus aktif kalau di Play Store itu. Tak usah ke email boleh, lah email pribadi terserah. Yang penting bisa menerima notifikasi pendaftaran nantinya. Ya, cara paling gampang adalah menggunakan HP yang Android. Kan HP yang 1 warna. Klik pendaftaran, nanti untuk peserta BIMTEK ada 2 guru. Tidak boleh ganda, artinya sudah menjadi proktor, jadi pengawas, apalagi jadi peserta BIMTEK AKMI. Ini kan sistem borongan. Karena bisa jadi nanti masing-masing orang ini ada jatah kuotanya masing-masing. Entah itu kuota ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tidak harus berupa pulsa dan lain sebagainya. Sehingga tidak boleh double counting, jadi admin madrasah, jadi pengawas, paski jadi peserta BIMTEK. Itu dianggap terlalu tidak sesuai dan ambisi katibinah. Makanya AKMI ini Mona NBK sampean kan lepas serah ke proktor melolo. Jadi remah pelaksanaannya, sinkronnya bila letak teman ngiding-ngiding sekali. Bedanya kalau AKMI ada pihak-pihak lain yang terlibat. Ada proktornya, ada pengawas ruangnya, ada admin, dan ada juga peserta yang akan BIMTEK daring dari guru kelas itu masing-masing. Ya, sangat kecil kemungkinan pelaksanaannya. Nah ini 3 aspek ini harus bersama. Nah, daring Pak. Proses perbaikan capaian pembelajaran. Nah, ini tujuannya kenapa AKMI ini ada tindak lanjutnya.
Ti banding program sebelah itu yang ANBK itu kan letak temu. Kalau ANBK judul ada boleh ada terus nah. AKMI ini lebih fokus karena memang khusus di madrasah. Setelah pelaksanaan AKMI-nya, bahkan yang dianggap lebih penting adalah proses rencana tindak lanjut. Sehingga nanti teman ini kan sudah pernah ikut sekitar tahun 2021. Peserta yang ikut sekarang ini adalah rata-rata peserta yang ikut AKMI pada tahun 2021. Ada 252 madrasah kalau salah. Ini piloting, artinya tidak semua madrasah punya kesempatan ini. Jadi jangan disia-siakan, jangan dianggap remeh. Apalagi ini kan masa ngocak tak norah, iman sekali karena belum tentu tahun depan sampean kebagian boleh. Dan proyek madrasah reform ini sepertinya tahun depan sudah ditutup. Sehingga ini mungkin kesempatan terakhir dan bisa jadi ada hubungannya dengan data-data yang lain. Nah, ini yang dibutuhkan ketika melakukan pendaftaran, baik itu sebagai proktor, pengawas ruang, dan peserta AKMI, BIMTEK lanjutan AKMI nanti. Nah, nomor NIK di sini harus sama dengan NIK yang sudah tercover di EMIS. Sampean tinggal klik cari nanti. Setelah itu ada proses ketika pendaftaran selesai, maka muncul notifikasi seperti ini. Notifikasi belum dikirim. Sampean pendaftarannya ini karena nanti ada password dan email yang didaftarkan tadi, sampean juga harus login dulu. Atau di sebelah notifikasi ini ada aksi yang mengirim pesan, baik itu via WA maupun via email. Makanya harus aktif WA-nya, karena tahun ini semua guru sudah dianggap punya WA semua. Makanya di depan tadi ada nomor WA aktif. Tidak perlu nomor teleponnya aktif, yang penting WA-nya aktif. Nanti ada pilihan, aksinya melalui notifikasi melalui WA ataupun melalui email. Nanti akan muncul notifikasi terkirim ini dan perlu persetujuan dari admin madrasah. Untuk admin ini nanti dari kabupaten akan menyetujui. Sehingga nanti sampean akan menunggu proses ini. Setelah ini selesai, notifikasi terkirim dan muncul aktivasi akun sebagaimana email tadi yang di sini ada link untuk tautan. Sampean diminta untuk melengkapi datanya. Jadi di masing-masing notifikasi itu akan muncul username dan password bagi proktor sendiri, pengawas ruang sendiri, dan peserta BIMTEK sendiri. Jadi bisa login ke database. DM AKMI itu maksudnya database manager AKMI. Nanti akan login seperti ini. Nah, di dalam ini ada progres. Nah, termasuk nanti biodatanya adminnya tadi siapa yang ikut BIMTEK hari ini. Terus ada peserta yang lain, baik itu proktor, pengawas, dan peserta BIMTEK yang nanti perlu mengisi tanda tangan. Tanda tangannya ini saya sarankan pakai HP, tak biasa tanda tangan digital, menggunakan laptop. Aku coba Sarah jauh KTP-nya. Kalau pakai HP kan kita biasa layar sentuh. Atau yang punya laptop layar sentuh itu bisa menggunakan menu tanda tangan digital di sini. Jika sudah komplit, ada unduh biodata untuk ngecek kevalidan data, sampean. Nanti baru muncul foto KTP, NPWP, halaman buku pertama buku rekening, surat tugas, dan SK. Nah, ini step yang unggah berkas, karena memang ini ada jatahnya masing-masing. Jadi harus ini, bagi yang tidak punya NPWP silakan diisi dengan 0 sebanyak 16 kali, itu biasanya. Atau sampai AKB online, AKB itu sekitar 10-15 menit sudah punya NPWP. Karena ada bedanya ketika sampean punya NPWP dengan tidak punya. Kalau HR-nya 150, itu kalau punya NPWP dipotong 5%, kalau tidak punya NPWP dipotong 6%. Jadi ada perbedaan. Pak masuk tak padam dan ademu. Padahal itu memang ada ketentuan. Jadi lebih baik ini didampingi pada saat mendaftar. Kalau bisa daftar bang itu, biar tidak ada monopoli seperti yang terjadi masuk tahun kemarin.
di mana pendaftaran PTK itu dilakukan oleh satu orang, makin pada pengajuan impasing nomor SK-nya tidak sama, SK-nya tak ketemu. Itu kan karena monopoli. Perilaku TV, simpan TV dan lain sebagainya itu lebih memudahkan ketika ada keperluan. Ada surat tugas, nanti mungkin akan kami share di grup contoh surat tugas. Surat tugas itu tidak apa-apa, yang penting surat tugas menugaskan guru A. Kepala itu ditugaskan oleh yayasan, kalau guru ditugaskan oleh kepala madrasah. Tidak harus saklek contoh yang kami kirim. Mulai biasa sampai norok, bintek dan lain sebagainya, itu surat tugas itu sudah punya. Nah, ini menu selanjutnya ada menu file yang sudah diupload. Pertama pas foto teman upload, KTP, NPWP, buku rekening dan sebagainya, ada previewnya. Nah, kok si upload tepat ke foto anak-anak karena di ketika ngupload itu tak muncul preview di halaman Explorer, kemudian keliru upload dapat artis dan lain sebagainya. Ini ada previewnya sebelum upload semua file. Ada beberapa madrasah yang saya ketahui bahwa peserta admin tahun ini adalah mantan TIK, mantan Fasda dan lain sebagainya, sehingga untuk materi ini sebetulnya tidak begitu perlu dijelaskan lebih detail. Cuman bagi mereka yang belum pernah, itu perlu kami anggap semua ini belum pernah. Ya, mun sila oning nih kan guna kecep pola tahu mungkin ria. Nah, terakhir setelah biodata ada progres pengisian. Tak kira 100% ini sampean kira di kurang. Ya, progres peserta, pendaftaran peserta masih belum. Jadi kelengkapannya belum. Karena kan Pak Imami yang itu butuh waktu. Selanjutnya ada kita melengkapi data belum terkirim, ada kalanya belum menyimpan data tanda tangan. Jadi kalau notifnya di sini belum ya. Nanti tanda tangan yang terakhir tadi, yang ini yang tanda tangan kan belum kirim atau belum simpan. Ini akan muncul nanti SPTJM surat pernyataan dan di perjadinya atau penggantian uang pulsa ini akan muncul SPTJM. Tuh, meskipun bisa serkonek mengurusnya benar ke Bapak yang lain jangan bicara di on tanpa masalah. Kan yang terakhir pemeriksaan itu baru ketika sudah pendaftaran sudah terverifikasi dan terkirim ke pusat. Selanjutnya, bagaimana tadi ketika sudah melakukan proses Instruksi Pak Walid, instruksi Pak Walid. itu karena belum diverifikasi. Caranya adalah di menu admin ada kembali lagi ke menu admin. Karena ketika tadi sudah terdaftar, silakan akun dan user dikasih ke yang bersangkutan. Misalnya sampai sebagai admin, ada yang sebagai proktor, ada yang pengawas uang, akunnya dikasih biar mereka melengkapi. Atau bisa jadi sampean alakoh bersama sekolahan dan gampang. Kalau sampean semua yang mendaftar minta kirim SK, minta kirim KTP itu tahun ketemu malah temu terdaftar kita daftar. Itu yang sering terjadi. Ya, ketika proses ini sudah dilalui, kita kembali ke akun admin, proses verifikasi seperti yang pertama tadi, cek di menu verifikasi biodata personal. Takut ada guru yang sudah upload tapi belum admin disetujui. Ada notif belum disetujui. Maka terakhir akan muncul sudah terverifikasi. Datanya sudah masuk ke pusat. Selamat, Anda berhasil diverifikasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat akun PMP. Pokok telok nih kah? Jadi mau negatif sampean dengan menghandle 5 orang, rasanya ya make bisa, cuman itu akan memberatkan. Artinya mereka yang lain termasuk proktor, pengawas dan peserta BIMTEK itu aku tak siap. Karena ketika terdaftar itu tidak boleh diganti peserta lain, terutama yang peserta BIMTEK itu. Asal A atau B karena berhalangan itu tidak boleh. Kalau yang peserta BIMTEK-nya ini daring apa laring Pak? Itu masuk BIMTEK ada uang
uang BIMTEK dan lain sebagainya itu tetap masuk ke data awal, karena nanti setelah BIMTEK ada proses verifikasi data mulai dari absensi. Nah, absensi yang hari ini kita BIMTEK hari ini ada absensinya bagi madrasah yang kemarin sudah heboh di grup mendaftar PMP sudah sukses, itu yang hadir hari ini, bukan yang proktor, bukan yang pengawas maupun peserta BIMTEK. Nanti admin yang hadir hari ini ada barcode kehadiran. Jadi mungkin tidak semanual dulu, saya ke Google Form dan lain sebagainya, karena terintegrasi antara PMP atau bagi yang sudah pernah jadi FASDA atau TIK, itu ada namanya aplikasi aman yang juga tercover di PMP itu tadi. Jadi sekarang satu user untuk 3 akun itu, bisa BIMTEK, bisa sebagai FASDA, dan bisa sebagai instruktur. Nanti ketika kalian mendaftar di struktur pendampingan atau struktur dari Asahari mengantuk tendung. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti sebelum sebelum sesi tanya jawab mengantuk tendung. Pak Nurul Imami sebagai admin kabupaten yang akan menjelaskan bagaimana membuat akun PMP ini juga nanti perorangan. Jadi kalau 5 orang tadi, pengawas ruang, proktor, dan peserta BIMTEK, itu 5-5-nya juga harus punya akun PMP ini. Dan wajib harus NIK-nya valid. Jadi sampean tidak boleh ngarang NIK itu, karena datanya berdasarkan MTS, entry ulang emis dengan NIK yang diganti di belakangnya. Ini bagian saya ngerti kan tandi pikiran seperti itu. Sebagai ngerti biasa kalau itu. Paknya mana bi gula marahnya terakhir beri spasi sehingga tak terdeteksi ganda. Itu banyak cara itu, cuman tidak kami sarankan, bahkan kami larang seperti itu. Kembali Andi tupoksi masing-masing. Peserta BIMTEK, pengawas ruang, dan proktor nanti biar sinergi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang mengenakan, karena memang ini tujuan utamanya memang untuk perbaikan madrasah. Sebagaimana tujuan AKMI ini memang jangka panjang. Nanti mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan dan jadi piloting lagi. Seperti yang piloting tahun kemarin, itu insya Allah tahun depan. Karena AKMI itu dananya besar, sehingga tidak bisa hanya semua madrasah. Tiap tahun itu paling memang diambil 50% dari semua jumlah madrasah yang ada di kabupaten setempat. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang telah memaparkan materi di pagi hari ini. Untuk materi yang ketiga, itu kan masalah PMP. Saya kasih kesempatan bagi yang belum mendaftarkan PMP, monggo segera mendaftarkan diri sebelum tokennya habis waktunya. Dan kami sudah mewanti-wanti, sudah 3 hari untuk bagi yang belum mendaftarkan diri segera menghubungi saya kasih tokennya. Dan untuk presensi hari ini kami kode barcode-nya akan kami kirim di grup AKMI 2023. Tanya, Pak. Untuk tanda tangan real tidak muncul, Pak. Itu tanda tangan realnya, cuma ketika mau tanda tangan itu tidak ada tempat tanda tangannya. Sebenarnya tanda tangan real, surat pernyataan real itu ditandatangani setelah acara ini, Pak. Ya. Tapi yang sudah menandatangani tidak apa-apa, lanjut aja. Nanti kami verifikasi. Oh iya. Berarti setelah ini ada, Pak, tanda tangan realnya. Jangan bertanya berapa nominalnya, Pak, berapa nominal. Jangan bertanya. Tadi malam sudah ada. Tadi malam itu sudah ada yang ngelapor ke saya, Pak, punya saya kok belum masuk uangnya. Acaranya belum dimulai. Langsung ke fokus rapat uangnya saja. sudah masuk dari mana?
Karena masalah honor yang sekarang insya Allah itu ada, cuman bukan dari kabupaten. Apabila sampean semua itu tidak melakukan ataupun registrasi di PMP, jangan menyalahkan kita selaku penyelenggara kabupaten, karena semua akses yang ada di PMP itu berkaitan dengan honor yang sekarang. Kayak tadi malam mungkin itu karena ada yang kata Pak Walid tadi, karena pernah ikut Fasda, pernah ikut TIK, lalu dikirimlah ke temannya. Langsung memprotes ke saya, Pak, punya saya kok belum masuk, sedangkan punyanya yang atas nama ini sudah masuk. Pada intinya, akun PMP itu yang memverifikasi itu pusat, bukan dari pihak kabupaten. Paham untuk alur PMP ya? Dan minta tolong nanti bukti upload yang ada di PMP, kalau bisa bukti sampean ini ikut Zoom meeting. Kurang paham. Takutnya nanti kalau sampean itu tidak pakai bukti Zoom meeting ini, kalau bisa sesuai dengan orangnya. Jangan yang kayak gini, kalau kayak gini tuh kita bisa, karena di PMP sudah terdaftar dan itu sudah ada foto kalian semua. Jadinya yang memverifikasi itu tahu. Pak Walid. Sampai ya Pak Walid. Jadi nanti yang diverifikasi di PMP itu yang punya saya itu kabupaten tidak muncul, jadi saya sementara saya itu kabupaten Bangkalan. Apa Imami? Ini ada yang ini. Pokoknya yang di PMP yang sudah mendaftarkan diri, bukti uploadnya itu silakan memakai Zoom ini dengan menunjukkan bukti aslinya bahwasanya sampean yang ikut Zoom ini, dan nominalnya kalau nggak salah ya, kurang tahu juga berapa nominalnya. Intinya untuk Zoom kali ini kita hanya mendapatkan uang ganti pulsa. Seperti itu. Nah, bos saja menolong. Bisa ada sebentar lagi, boy. Kami Pak, Kamu mana? Cepat sih lurusan. Kamu ya? Lurus. Iya kan aja deh. kamu hello. Monggo, mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan? Saran nganu Pak. Intinya PMP itu ya berkaitan dengan nomornya sampean semua. Ya. Sudah berkaitan dengan honor sampean semua. Jadinya bukti upload yang di sana itu melalui foto Zoom, dan apabila yang didaftarkan itu bukan sampean tapi yang ikut Zoom itu sampean, otomatis akan timbul pertanyaan, siapakah yang ikut di Zoom ini? Seperti itu. Mungkin dari semua materi, dari PMP, dari PD AKMI, portal AKMI, ada yang mau ditanyakan, monggo. Satu persatu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Resen aja yang mau bertanya resen. Sudah, Pak. Yang lain di unmute dulu.
Jangan bikin forum di dalam forum Pak Kasihan yang mendengarkan. Oke, pertanyaan kita buka. Satu dari MI Salafi Sapi ya Bapak mau tanya. Bapak Imam. Halo. Kami buka pertanyaan itu hanya 3 pertanyaan dari semua materi. Siap. Ya. Nanti kalau Salafi emang Sapi yang mau waktunya tanya Pak Imam. mencukupi, kalau emang waktunya mencukupi, boleh nambah pertanyaannya. Siap. Langsung monggo siapa? Hidayat Salafi Sapi Mulai ya Pak dari Imam. Sulhan. Karena sudah raise hand. Bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Yang lain unmute dulu. Sulhan monggo. Kasihan. Oh, udah iya ready mana nah. Sulhan monggo. Ada yang mau dipertanyakan? Tahun tur ngarapa video netaan Pak nih. Sudah Sulhan sudah ya, pindah yang lain monggo. Saya mungkin dari Bu Linda. Saya Pak. Bu Linda mau bertanya? Saya Pak mau tanya Pak. Yang mau bertanya raise hand dulu Pak. Sudah raise hand mulai tadi Pak. Saya Pak. Di mana raise hand itu? Saya mulai tadi raise hand Pak. Ini, Pak. Monggo dari Ahmad Nasrullah MI Al-Mansudiyah 3. Kayaknya sudah raise hand. Silakan. Jangan di-unmute yang mau bertanya, jangan di-unmute kalau sudah disebut namanya. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat Bapak Anas. Terima kasih atas waktunya Bapak Imam Nurul Kabupaten Host. Saya mau bertanya, di sini saya coba untuk login proses portal resmi Kemenak ID. Ini untuk ngisi portal resmi ya. Yang lain di unmute, yang lain. Siapa nih? Dokternya siapa? Monggo. Untuk loginnya ini masih apa ini? Masih lemot Pak. Apa data kami, apa data server di sana yang kurang kuat Pak? Oke. Lemot. Bukan PD. Oke, terima kasih Pak. Cuma itu aja. Itu saja Pak. Oke. Monggo dari tinggal 2 ya. Pak Amir mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada saat pengisian PMP kemarin, Pak Imam, itu nomor urut undangan ada kesalahan pengisian dari lembaga kami. Jadi kami langsung klik selanjutnya. Jadi tidak diisi sesuai dengan nomor urut, dan setelah kami tanyakan kepada teman-teman ternyata banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kami ingin urutan pekerjaan yang harus kami kerjakan nanti pada pelaksanaan AKMI. Hari ini kan PD AKMI, PMP, dari kemarin kan PMP, setelah PMP portal AKMI, setelah portal AKMI apa itu kami mohon di-share urutan pekerjaannya biar kami, dan linknya kalau ada Pak Imam. Dari kemarin ya. Siap.
Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo. Wabarakatuh. Saya Satu Pak lagi. Imam, mau tanya Pak Imam. Ya, dari Salsaf. Dari tadi Salsaf ini sebelum Pak Kasih Saya dari dibuka, MI dari Darussalam. Salsaf sudah dibuka duluan. Ya, Salsaf ya Pak Imam ya? Ya, Salsaf Encelen, karena Pak sudah Imam. membuka Ya, sebelum Pak Kasih. Ya, Salsaf mau tanya Pak Imam terkait dengan tadi ada berapa ruang pelaksanaan AKMI itu. Saya mohon petunjuk maksimal dalam satu ruang AKMI itu. Katakanlah gini, di kelas 5 saya itu ada sekitar anggaplah 28 siswa. Kemudian ketersediaan laptop saya itu hanya 5. Mohon petunjuk kemudian untuk ketika pelaksanaan AKMI saya itu harus bagaimana dalam pembagian ruang ya gitu ya. Terima kasih Pak Imam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya mau absen enggak bisa, acara absen hadir hari ini enggak bisa, gimana caranya Pak Imam? Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan sudah 3 pertanyaan, kami jawab satu persatu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, emang untuk di portal AKMI, kemenat.co.id, ya benar ya, .co.id, itu yang pertama, sampean kalau terjadi kelemutan di sana, silakan keluar dulu dari akun emisnya. Jangan sampai bebarengan antara emis sama portal AKMI itu buka bersamaan. Silahkan sampean keluar dulu dari emisnya, dari aplikasi emisnya, lalu sampean itu langsung ke portal AKMI-nya. Karena di sana sudah integrasi antara portal AKMI dan emis. Karena di portal AKMI di sana ada menu SSO login emis. Seperti itu. Intinya jangan sampai buka 2 aplikasi antara emis sama portal AKMI-nya. Kalau sampean di sana satu anggaplah di portal AKMI-nya sampean buka di Chrome, terus di aplikasi emisnya sampean buka di mana? Di Mozilla, tidak apa-apa. Intinya jangan sampai satu website, satu tempat untuk buka itu, karena di sana kalau sampean buka di Chrome semua antara emis sama portal AKMI satu browser, itu otomatis yang di portal AKMI akan terbaca karena sudah satu server itu Pak. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, masalah PMP. Masalah PMP itu nomor urut sudah lah Pak, nanti saya yang ganti. Sampai minta nomor urut 100 saya ganti 100, minta nomor urut 200 saya ganti 200. Yang penting lapor. Intinya jangan nanya, Pak, kapan pencairannya? Minta 200. Ya, intinya jangan sampai nanya, Pak, kapan cairnya? Bukan saya yang mencairkan. Kata Pak Kasih tadi, ada pihak Kalau bisa 500, yaitu LSP. Itu yang mencairkan, Bapak. Untuk urutan apa aja yang harus dikerjakan di AKMI ini? Yang pertama, sekarang kita fokuskan kepada PD AKMI. Karena PD AKMI penarikan data siswa itu berakhir pada tanggal 15 September. Berarti kurang berapa hari lagi? Monggo Bapak Ibu yang ikut serta di dalam Zoom meeting hari ini langsung buka PD AKMI-nya terlebih dahulu yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rohman. Cara loginnya pakai NSM NPSN. Nah, selesai PD AKMI barulah sampai pakai buka portal AKMI-nya. Karena kalau portal AKMI di sana insya Allah
bagi yang jadi pengawas, menjadi proktor, terus apa lagi saya lupa Pak, teknisi, insya Allah itu akan ada honornya juga Bapak. Jadi kalau di portal AKMI, pengawas, teknisi, pengawas itu tidak diisi dari 3 komponen tersebut. Pas satunya ngasih tahu, Pak, saya jadi teknik di MI sini, alhamdulillah sudah cair. Pak, punya saya kok tidak cair. Pertanyaannya sudah didaftarkan apa enggak? Seperti itu ya Pak ya. Pak Amir sudah jelas. Yang lain juga kan sudah jelas. Intinya untuk yang dilaksanakan terlebih dahulu itu di PD AKMI Pak. Untuk pelaksanaannya. Karena yang ikut serta ini siswanya juga. Di PD AKMI segera melakukan penarikan data atau sinkronisasi dari EMIS. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang masalah apa namanya? Absensi, presensi hari ini gimana Bapak? Nanti saya akan share di grup untuk barcode presensi hari ini. Pangkalan data AKMI. Ya. Dan jangan sampai tersebar luaskan Pak presensi itu. Karena kalau sampai presensi itu tersebar luaskan, yang rugi sampean sendiri. Kalau kita selaku penyelenggara itu tidak ada apa-apa Pak. Kami tidak ada apa-apanya, cuma penyelenggara. Bahkan penyelenggara pun tidak ada apa namanya PMP. Yang ada itu hanya narasumber sama peserta Zoom meeting kali ini. Dan masalah unitnya tadi yang ditanyakan ya, perangkat mungkin bisa ke Surabaya Pak. Beli dulu ataupun nyewa ataupun pinjem. Enggak ada Pak. Kalau AKMI itu Pak beda. Bukan kayak NBK. Kalau AKMI itu bisa pakai HP. Gitu. Bisa pakai HP kalau AKMI. Yang penting HP-nya mendukung Pak. Kalau RAM 2 Pak. Kalau 2 Pak. RAM 2 Pak tidak bakal memungkinkan, minimal RAM 6 lah ataupun RAM 4 seperti itu. Sudah paham semuanya Pak ya? Bapak Ibu sudah paham semua? Ya, paham, paham, Mau tanya Pak. Cukup Pak Nidi. Sudah 3 pertanyaan. Ini saya buka satu pertanyaan lagi Bapak, karena waktunya kurang 10 menit. Saya Pak mau tanya Pak. Mau mana ini yang coba yang tidak mau bertanya di unmute dulu. Nah, saya mau bertanya juga. Saya juga bertanya Pak. Nafiatul Laili Pak. Iya Pak, Nafiatul Laili mau bertanya. Ya, toh Pak. Siapa tadi? Nafiatul Laili. Oke, Dari siap. Dari Selama. Oke, siap. Yang mau saya tanyakan, tadi di pengisian PMP itu domisili saya isi Jawa Timur Bangkalan. Karena Jawa Timur Bangkalan. Iya. Itu gimana caranya ngubahnya, Pak? Soalnya apa? Yang Sampang enggak ada. Jadi untuk sementara saya isi Jawa Timur Bangkalan. Ada kok yang Sampang, Bu. Langsung klik Sampang, Bu. Ada, Bu. Nanti masuknya. Ada, Bu. Wilayah lain. Ada, Bu. Ada lengkap. Ada, Tapi Bu. di- Punya saya di Sampang, Bu. Di laptop saya enggak ada, Pak. Oh, Berarti laptopnya minta adik, Bu. sinyal Bu itu, Bu. Sudah, Bu, pertanyaan Bu.
Coba Ya, gini sampean Bu Nafiatul Laili, sampean itu logout dari PMP-nya, bisa masuk lagi, di sana ada menu edit identitas. oke. Yang tidak bisa dirubah itu cuma nick kalau nggak salah. Kalau nick silakan menghubungi saya, yang kalau nicknya yang bermasalah ataupun salah bisa menghubungi saya akan ubah. Ya, terima kasih Pak. Kalau alhamdulillah tidak bermasalah. Assalamualaikum Cuma Pak Imam. di Jawa Timur aja itu di domisili. Assalamualaikum Pak Satu Imam. lagi ya. Waalaikumsalam, yang mana? Al-Hakim, Saya Al-Hakim. dari MI Sirojul Mustafa, Pak. Yang mana Sirojul Mustafa ini? Nggih. Saya mau Ya. menanyakan terkait PMP. Kemarin. Tanya gimana? Halo? Ya, monggo Sirojul Nah, Mustafa. sebetulnya saya mendaftarnya secara otomatis ketika bikin di PMP. Karena sebelumnya kami melakukan login PMP ketika melakukan BIMTEK BKBA di Surabaya. Nah, ketika saya melakukan upload surat tugas, ternyata menghentikan video. Tugas Sirojul Mustafa hilang suaranya. Sirojul Mustafa hilang suaranya, Pak. Enggak, Pak. Nah, saya tidak bisa melakukan upload surat tugas dikarenakan karena sebelumnya kami mengupload surat tugas ketika melakukan BIMTEK BKBA di Surabaya. Nah, bagaimana ini Pak? Karena takutnya ketika saya ngupload surat tugas sosialisasi AKMI ini, takutnya nanti akan menghambat proses pencairan BKBA Surabaya saya kemarin, Pak. Oke, siap. Oke. Gini Bapak, untuk MI Sirojul Mustafa Pulau Mendangin, sebenarnya per acara yang memakai aplikasi PMP itu sudah ada tokennya masing-masing, Pak. Kemungkinan besar yang dimasukkan oleh sampean itu bukan token yang dari kita, bukan token AKMI, melainkan token yang BIMTEK BKBA. Seperti itu, Pak. Terus solusinya Ini gimana ini, Pak? Apa nanti saya masuk lagi ke PMP? Masuk lagi, saya minta ke saya tokennya, Pak. Oh, ya, Pak. Itu mohon maaf. Pada intinya, Pak, token semua acara yang di Kemenak, kalau sudah memakai aplikasi PMP, itu sudah berbeda semua, Pak, token dari AKMI. Jangankan ini, Pak. Sekarang ini, AKMI tingkat kabupaten yang diselenggarakan serentak se-Jawa Timur, itu tokennya berbeda. Takutnya, sampean itu yang memasukkan memakai token BKBA, bukan token yang AKMI. Seperti itu. Padahal di mana? Di surat edarannya kami sudah jelas. Bagi yang membutuhkan token silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di undangan. Seperti itu. Minta tolong yang lain di unmute, Al-Hakim selalu di unmute dulu. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Satu kali lagi tidak apa-apa lah. Kalau emang tidak mau tidak ada yang bertanya, kita lanjut di forum nanti. Sudah ya? Kalau emang sudah. Sudah Pak, jelas semua Pak, sudah. Oke, siap. Kalau emang sudah, mari kita tutup acara Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tunggu, jangan sampai keluar dulu ya. Jangan keluar dulu, Bapak. Kami ambil foto dulu. Kami ambil foto sebagai laporan dulu, biar enak sampean. Tak masuk pas. Pak, punya saya tidak masuk seperti itu. Saya ambil dulu fotonya ya. Oke. Monggo. Siap. Kameranya on cam semua. Kamera on cam. Kamera on cam. Kamera on cam dan semuanya kalau bisa pakai background yang sudah kami sediakan. Iya, sudah ada. Oke, 1, 2, 3. Aduh, aja kok. Boleh, Pak. Oke. Kita Boleh. ambil, Pak. 1, 2, 3. Sudah. Oke, Pak. Siap. Terima kasih telah menghadiri acara pagi hari ini. Sudah, Pak. Silakan bagi yang mau live, tidak apa-apa. Sudah, Pak. Mau boleh nih, Pak. Iya, Pak. Sudah difoto, Pak. Bilang kaki, Pak. Ada lah foto baik. Bermateri hitung na.